Sekarang ini aku pengen membahas tentang DC Fandom 2021. Sekarang ini kita ngebahas tentang yang namanya DC Fandom 2021 dari project-project yang diumumkan di acara tersebut. Salah satunya ada Peacemaker series, ada juga Aquaman 2, ada juga The Flashpoint, ada juga The Batman, ada juga Aquaman animation movie, dan masih banyak lagi. Kita kan ngebahas satu persatu ya. Yang paling menarik buat aku di event kali ini adalah bagaimana si The Flashpoint sebenarnya belum siap dari segi trailer, belum siap sih. Tapi udah ada detail-detail menarik di situ. Kita akan diajak sama si The Flash ini untuk mengarungi zona waktu. Ke banyak zona waktu, kan yang akan diangkat di sini adalah Flashpoint ya. Jadi akan diajak banget ke multiverse-nya, artinya dari DC Extended Universe. Artinya kita akan tahu sedikit lebih banyak kita akan tahu sedikit kisah dari si kehidupannya The Flash ini sebelum dia menjadi The Flash. Dia akan kembali membetulkan beberapa poin yang disebabkan oleh mungkin event Flashpoint-nya dia di DC Zack Snyder Justice League dengan beberapa bantuan. Salah satunya adalah dirinya sendiri dari another universe, dari universe lain. Tentu ini adalah salah satu hal yang diinginkan dari beberapa project. Yang kita tahu adalah project yang sebenarnya udah direncanakan dari tahun lalu sebenarnya Flashpoint ini, tapi si Flashpoint ini dihapus dari versi teatrikalnya dari si Justice League versinya teatrikal gitu ya. Tapi Flashpoint ini adalah salah satu alur cerita yang ditunggu-tunggu kapan nih diadaptasi ke live action gitu ya. Berikutnya ada series dari Peacemaker. Seri Peacemaker ini adalah spin-off dari bisa dibilang Suicide Squad tahun ini. Karena aku belum berkesempatan untuk nonton gitu ya Suicide Squad tahun ini gitu ya, aku belum tidak melihat ini dari spin-off-nya Suicide Squad. Aku hanya lihat ini dari develop karakter dari Peacemaker itu sendiri gitu ya. Dan ini adalah salah satu karakter yang mungkin bisa menjadi masa depannya DCU, karena mungkin Peacemaker ini menjadi salah satu karakter yang paling dikenal di Suicide Squad tahun ini gitu ya. Dengan karakternya yang lebih fun, aku
lihatnya dari di DC fandom kemarin gitu. Em, Karakter Peacemaker ini sangat fun. Dan series ini akan ditayangkan di HBO Max gitu ya. Terus yang ketiga ada Super Pet. Super Pet ini sebenarnya bukan salah satu seri film yang akan menjadi kekuatannya DCEU, karena aku lihatnya sih ini series animasi yang ya buat diaspora fun aja gitu. Jadi kita diajak untuk tahu gitu ya, kalau di Marvel kan ada Avenger gitu ya, atau Avenger Animal gitu. Kalau di sini ada Super Pet ya, yang terdiri dari banyak karakter yang kita belum tahu kayak gimana gitu. Tapi aku lihatnya dari, mungkin kalau kalian yang tahu gitu ya, ada dulu film animasi yang berjudul Boat gitu, sama ngebahasnya tentang kekuatan super dari boatnya itu sendiri. Dia dari bintang film super super pet maksudnya binatang peliharaan super gitu ya. Ternyata bukan kekuatannya bukan dari dia, tapi cuman CGI doang gitu, dan dia dimanfaatkan banget sebagai both di sini sebagai artis, sebagai aktor oleh sang pemiliknya. Tapi ini film keluaran Disney yang udah lama banget, nah filmnya kayak gitulah. Yang berikutnya kita punya Aquaman. Di sini mungkin karakter antagonis dari Aquaman itu sendiri, penjaga lautan itu yang si monster laut yang kita bahas beberapa tahun lalu itu akan ada spin off-nya. Itu akan menjadi bisa dibilang karakter yang di develop sangat panjang, karena mungkin ini saatnya si karakter villain ini perkenalkan secara lebih jauh gitu ya. Kita kan juga tahu bagaimana si si Aquaman ini setelah dia duduk di tahta yang di dasar laut itu, di dasar laut banget itu, apakah berpengaruh gitu, apakah akan menjadi si Aquaman yang berbeda setelah dia duduk di tahta di akhir film Aquaman pertama itu. Dan kira-kira apalagi ya yang dihadapi sama Aquaman itu sendiri di film keduanya ini. Terus ada yang namanya Aquaman the series, Aquaman the animation series gitu. Oke, ini filmnya ini kayak Teen Titan. Kalau kalian tahu dulu ada series yang namanya Teen Titan gitu, di mana superhero di usia remaja. Nah, filmnya tuh seperti itu, animasi yang fun gitu, tapi tidak bisa dibilang nggak berpengaruh sama sekali sih di DCEU nantinya. Ini hanya untuk selingan aja, untuk memperkenalkan beberapa karakter Aquaman untuk yang di bawah umur, dengan cara yang lebih fun gitu, dengan cara yang lebih bisa dibilang
menyenangkan untuk ditonton gitu ya. Terus ada satu lagi The Batman. Nah, The Batman ini kita dikasih lihat lebih jauh bagaimana sih si Bruce Banner versinya Robert Pattinson ini menghadapi musuhnya The Riddle, walaupun The Riddle-nya nggak begitu kelihatan ya. Kita semakin dikasih lihat bagaimana jika si vigilante satu ini, The Batman ini, di awal-awal karirnya sebagai detektif saja gitu ya, tapi sudah memakai nama The Batman di sini. Kita tahu kan kalau misalnya kostumnya The Batman ini bisa dibilang dia memakai pistol dari kejadian orang tuanya itu, pistol yang membuat dia traumatik itu untuk menolong orang gitu ya. Nah, mungkin di saat seperti inilah pistol itu digunakan karena ya ini memang benar-benar diajak berteka-teki sedikit sama si The Riddle itu gitu di awal-awal karirnya. Dan The Riddle ini bukan salah satu karakter yang bisa diremehkan sebenarnya. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Itu saja dulu. Jangan lupa follow Instagram personal aku dan follow Instagram channel ini. Udah aku taruh di about. Dan jangan lupa follow TikTok aku kalau mau. Jangan lupa untuk jangan nonton bajakan. Bye guys.